Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Adi Seluler Tutorial. Sudah hampir 1 minggu ya teman-teman, baru sempat untuk berbagi tutorial karena banyak kesibukan, banyak kerjaan, dan memang butuh waktu untuk bikin konten teman-teman. Dan di kesempatan kali ini saya ada paketan kiriman dari salah satu sahabat subscriber, dan beliau mengirim handphone Samsung J500. Ini beliau sebelumnya memang sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan handphone ini, dan saat konsultasi beliau cerita itu handphonenya bekas kemasukan air dan sudah sempat diperbaiki sama teknisi di daerah beliau. Namun beliau bilang tidak ada yang sanggup, dan beliau cuma pengen pengecekan dulu. Jadi saya coba untuk membantu beliau apakah handphone ini masih bisa diperbaiki atau tidak, karena beliau kepengen semua data yang ada di handphone ini masih bisa diselamatkan teman-teman, karena banyak data yang penting. Jadi beliau pengen diusahakan untuk memperbaiki handphone ini. Dan setelah saya unboxing, kita coba untuk pembongkaran dulu. Tujuannya untuk pengecekan ya teman-teman. Jadi setiap kali ada yang konsultasi atau titip servis handphone, saya coba untuk pengecekan dulu teman-teman. Jadi untuk biaya itu biasanya saya jawab jangan dipikir dulu masalah biaya, yang penting saya coba untuk pengecekan dulu. Kalau sudah saya cek, sudah ketemu kerusakannya, dan lalu baru saya konfirmasi untuk biaya perbaikannya teman-teman. Jadi setiap kerusakan itu tidak bisa langsung dianalisa dan tidak bisa langsung biayanya berapa ya teman-teman, karena belum tahu pasti kerusakan apa dan perbaikan apa yang saya akan kerjakan. Jadi setiap kali ada kerusakan seperti ini, setelah saya cek itu ada beberapa komponen yang memang sudah hilang karena memang sebelumnya sudah pernah diperbaiki, dan sekarang kita fokus untuk pengecekan lebih detail dengan kondisi mesinnya. Karena handphone habis kemasukan air, jadi kita harus pengecekan secara total teman-teman. Oke, untuk di bagian soket konektor LCD yang ada di mesin itu sudah dibersihkan sama teknisi sebelumnya, dan saya masih ada mendapati beberapa pin kaki soket yang masih agak korosi. Dan bagian yang korosi yaitu di bagian area IC display atau jalur pada lampu LCD. Di situ juga terdapat ada beberapa komponen seperti resistor dan kapasitor sudah tidak ada, dan sekarang saya coba untuk pengangkatan yaitu di bagian IC pada lampunya teman-teman. Oke, setelah kita angkat masih ada beberapa pin kaki yang terlihat hangus atau masih ada sisa korosinya. Jadi yang menyebabkan untuk handphone ini bilangnya dari beliau itu handphone mati total dan tidak bisa diperbaiki. Dan setelah saya koreksi untuk pengecekan pengukuran mesin atau pengecekan mesin dengan multitester, masih ada short sedikit teman-teman. Dan setelah kita mendapati jika masih ada sisa korosi atau beberapa komponen yang terdapat korosi, jadi kita angkat dan kita bersihkan. Dan setelah kita bersihkan, kita kerik jika ada jalur yang sudah tidak ada timahnya atau jalur yang terlihat hangus teman-teman. Jika jalur yang terlihat hangus ini, jika kita kerik masih terdapat ada jalur atau jalurnya tidak hilang atau tidak ambrol, kita kerik pelan-pelan untuk melihat jalurnya apakah masih bisa diperbaiki atau tidak teman-teman. Dan setelah kita kerik, kita bersihkan dan kita berikan timah baru. Tujuannya untuk memberikan timah ke bagian kaki pin IC yang ada di PCB atau jalur pada yang ada di PCB itu bisa mendapatkan timah. Oke, kita kasih timah secukupnya saja, atau kita bisa membersihkan menggunakan good wick setelah kita memakai timah baru.
atau bisa menggunakan metode seperti ini, yaitu ini tujuannya untuk alternatif awal teman-teman. Dan sedangkan untuk IC-nya, jika IC ini masih ada harapan atau sebelum kita mengganti IC, kita bisa coba untuk membersihkan dulu dari sisa korosinya dan kita kerik kaki pada IC-nya. Apakah untuk pin kaki IC yang hangus itu jalurnya masih ada atau tidak teman-teman. Jika jalur tidak ada, kita coba untuk cari jalurnya. Atau jika ada kanibalan yang kode IC-nya itu sama, kita bisa langsung menggantinya. Tapi sebelum kita mengganti, alangkah baiknya kita belajar untuk memperbaiki IC ini dulu. Oke, setelah kita kerik, ternyata masih ada jalurnya teman-teman. Jadi untuk kaki IC-nya masih ada. Jadi setelah kita kerik, jika terlihat ada tembaga warna kuning, otomatis jalurnya masih ada. Dan setelah kita kerik, kita bersihkan hingga bersih dan kita berikan timah baru. Oke, kita kasih timah baru ke semua pin kakinya teman-teman. Atau kita bisa membersihkan semua pin kaki atau membersihkan timahnya menggunakan Goodwick atau meratakan timah barunya, atau kita bisa mencetak IC-nya menggunakan plat BGA teman-teman. Maaf untuk suaranya agak sedikit serak teman-teman, karena beberapa hari atau mungkin hampir 1 minggu full kurang istirahat atau kurang tidur, dan sekarang kita fokus untuk kembali memperbaikinya, yaitu di bagian komponen yang sudah tidak ada atau mungkin sudah diangkat sama teknisi sebelumnya yang mungkin IC atau komponen itu hangus teman-teman. Jika sudah kita berikan atau pengganti di bagian komponen sudah kita tata ulang, selanjutnya kita proses untuk mempresisikan, yaitu IC lag pada displaynya. Oke, setelah kita presisikan dengan sepresisi mungkin agar untuk mempermudah proses pemasangannya. Oke, kita pasang pelan-pelan di bagian komponennya dulu, yaitu di bagian komponen yang sudah kita berikan tadi. Untuk komponennya itu kalian bisa cari mesin kanibalan ya teman-teman, karena banyak sekali di mesin kanibalan semua merek. Mungkin hampir semua merek itu pasti ada komponen resistor dan kapasitor, tinggal kita pengukuran sesuai komponen yang akan kita ganti. Oke, kita presisikan dulu untuk semua komponennya agar terpasang dulu dengan presisi teman-teman. Oke, nggak usah terlalu buru-buru untuk proses pemasangan komponennya. Kita pasang hingga benar-benar presisi dan terpasang dengan kuat dan tidak mudah terlepas. Dan selanjutnya kita pasang untuk IC-nya. Kita bisa menambahkan flux secukupnya saja. Tujuannya agar tidak bikin PCB kembung, karena untuk PCB atau mesin yang bekas kemasukan air itu sangat rawan kembung ya teman-teman, atau bisa dikatakan sangat rentan kembung jika kita menggunakan suhu yang terlalu panas. Untuk suhu blowernya saya sendiri untuk menggunakan Sugon 20-20D dengan suhu panas di angka kurang lebih sekitar 310 maksimal 330 bagi mesin yang mungkin habis kemasukan air teman-teman, atau mesin dengan kondisi yang rawan kembung. Sedangkan untuk di bagian soket konektor di bagian atas itu ada konektor kamera depan, itu agak sedikit rusak teman-teman. Jadi masih ada beberapa tahap perbaikan lainnya. Seperti di bagian ini, jalur soket konektor LCD yang ada di mesin sengaja saya coba untuk kerik kembali. Tujuannya untuk memberikan timah baru atau memperkuat semua pin kakinya teman-teman. Kita gunakan untuk timah secukupnya saja, dengan hati-hati untuk penyolderannya agar tidak bikin konektor rusak. Jika sudah selesai, kita lanjut untuk proses pengecekan. Di bagian ini adalah fleksibel LCD.
Fleksibel LCD kelihatannya sudah pernah dibersihkan sama teknisi sebelumnya, tinggal kita coba untuk kerik kembali di bagian kaki pin yang masih hangus, atau kita bisa solder ulang. Oke, setelah selesai untuk pengerjaan, dari awal kita pengecekan dan sudah kita coba untuk memperbaikinya, tinggal kita pengecekan ulang mesinnya menggunakan yaitu multitester. Tujuannya saat kita selesai untuk proses perbaikan seperti penggantian komponen dan perbaikan IC atau penggantian ECI, kita harus pengecekan dulu kondisi mesin short atau tidak teman-teman. Jika sudah tidak short, kita coba untuk cek menggunakan USB Doctor. Perhatikan, alhamdulillah untuk notifikasi baterai sudah ada pengisian atau notifikasi pada USB Doctor itu pengisiannya sudah normal. Kita coba untuk menyalakan infonya, apakah handphone bisa nyala sampai menu atau tidak teman-teman. Karena sudah lama sekali handphone ini diperbaiki dari teknisi sebelumnya, dan beliau sudah cerita juga sudah lama sekali belum ada perkembangan untuk memperbaiki handphone ini, atau handphone ini belum jadi, mungkin kurang lebih sekitar 1 bulan lebih atau mungkin berapa, saya agak lupa. Setelah saya coba untuk menyalakan infonya, ternyata handphone hanya hang logo seperti ini teman-teman. Apakah handphone hanya cuma hang logo atau bisa masuk menu? Setelah saya tunggu beberapa menit kemudian, ternyata sama sekali tidak bisa loading atau tidak masuk menu. Saya coba untuk lepas kembali baterainya. Oke, kita lepas baterainya. Saya cek baterainya itu masih bersih, tidak ada korosi, sedangkan di bagian soket konektor baterai yang ada di mesin itu juga sudah tidak ada korosi. Setelah saya lepas baterai dan saya coba untuk pasang kembali, kita sambil menunggu loadingnya selesai atau handphone ini masuk menu atau tidak teman-teman. Karena mungkin efek dari habis kemasukan air dan bekas konslet juga. Dan setelah saya menunggu beberapa menit kemudian, ternyata sudah bisa loading masuk ke loading Samsung teman-teman. Setelah ada logo Samsung kecil di bagian tengah, otomatis handphone sudah bisa loading dan alhamdulillah handphone sudah masuk menu teman-teman. Tapi sayang sekali masih ada pola atau passwordnya. Saya coba untuk setting di bagian kecerahan layar LCD, bisa diredupkan dan bisa dicerahkan dengan normal. Otomatis untuk perbaikan IC LED display dan juga penggantian komponen sudah sukses. Dan selanjutnya dinantikan saja untuk di tutorial selanjutnya, yaitu perbaikan soket konektor kamera depan, dan juga di bagian bawah itu ada yang putus, yaitu di bagian tombol home, recent dan back, atau juga lubang handsfree itu putus ya teman-teman. Oke, mungkin di sini dulu untuk di part yang pertama untuk perbaikan Samsung J5, dan dinantikan saja untuk tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.